Sementara itu pemirsa terkesan ditutup-tutupi terkait penangkapan peredaran sabu 100 kg di Jawa Timur yang viral usai diunggah anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Kabid Humas Polda Jawa Timur angkat bicara. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto angkat bicara soal unggahan Ahmad Sahroni yang menjadi viral ini. Dirmanto menyebut apa yang disampaikan anggota DPR RI Komisi 3 itu terkait penangkapan yang terkesan ditutup-tutupi tidaklah benar. Pengungkapan sabu 100 kg di wilayah Polres Nganjuk sudah diungkap dan dirilis oleh BNN. Untuk itu ia berharap untuk memanfaatkan ruang digital menjadi ruang yang menarik dan mendidik sehingga tidak terpengaruh berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Jadi yang benar setelah kami cek adalah bahwa beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitar bulan Mei, ya, bahwa Badan Narkotika Nasional menangkap sabu seberat 100 kg ya, di wilayah Polres Nganjuk dan sekitarnya. Dan pengungkapan itu sudah dirilis oleh BNN, sehingga kami pastikan lagi bahwa berita itu tidak benar. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, marilah kita ciptakan situasi dan kondisi di ruang digital itu situasi yang nyaman. Ya, ruang-ruang digital mari kita hiasi dengan informasi yang menarik, informasi. Kita sudah terhubung secara daring dengan Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN. Pak Pujo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pujo, boleh diklarifikasi lagi berarti ini terkait dengan seratusan kilogram sabu yang disebut diungkap ini memang sudah diungkap oleh BNN pada Juni lalu, betul ya Pak Pujo? Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, berisawan TV kita ini. Jadi kita pada bulan Mei itu melakukan operasi yang disebut namanya Purnama Operasi Gempur Narkotika Bersama. Jadi operasi ini adalah operasi gabungan, operasi laut interdiksi terpadu, yaitu antara BNN RI, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini ada Korporair, Barkam, ada lagi Bea Cukai, ada Kementerian Keuangan, ada Perhubungan Laut, ada Dirjen Pengawasan Sumber Laut Perikanan, yang dimulai operasi itu di wilayah Sorong dan diakhiri di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi dimulai tanggal 23, kemudian diakhiri di tanggal 6 Juni 2023. Kita, karena ini adalah operasi terpadu, kita mengerahkan semua potensi yang ada, baik di BNN, kemudian Polair, Polri, kemudian Bea Cukai dan lain-lain, kemudian dari Dirjen Pengawasan Sumber Kelautan, kemudian Kementerian Keuangan dan lain-lain. Ini kita melakukan patroli laut sepanjang wilayah Indonesia yang kita sebutkan tadi. Kemudian kita mendapatkan hasil, yaitu pengungkapan yang pertama adalah di pengungkapan sabu lintas Malaysia Tanjung Balai Medan. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan sabu lintas Malaysia Surabaya dengan melewati dari pelabuhan laut di Tanjung Perak, kemudian ke Nganjuk yang kita ungkap. Kemudian yang ketiga adalah pengungkapan sabu lintas Malaysia Tanjung Balai. Jadi 3 kasus tersebut, khusus untuk satu kasus yang ada di pengungkapan di Surabaya, ini adalah kita melakukan kontrol delivery. Kita ungkap mulai dari pelabuhan, kemudian kita tangkap di wilayah Jatikelen Nganjuk, Jawa Timur. Pak Pujo, berarti sudah bisa dipastikan bahwa yang dimaksud Pak Ahmad Sahroni ini adalah kasus yang ini? Ya, itu BB-nya 108,045. Dan kita press release karena besar-besaran, karena itu kan penutupan operasi laut,
kita press release besar-besaran mengundang semua aparat yang terkait, ya, baik Pemda, kepolisian, kemudian bea cukai, semua yang terlibat. Kemudian juga mengundang media, jadi bisa dilacak jejak digitalnya. Dan tidak ada kasus lain yang barang buktinya seratusan kilogram sabu dalam jarak kurun waktu Mei hingga Agustus ini, begitu ya Pak Pujo? Ya, itu kasus itu yang kita ungkap, karena memang ini kan operasi laut, memang ini dari barang itu melewati laut, mulai Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian kita kan pengen mengetahui nih pelakunya, yang pesan siapa, makanya kita ikutin sampai kita dapat di wilayah Jatikelen Nganjuk pada Rabu 24 bulan 5 2023. Lalu dari penelusuran ini terkait jaringan mana dan sudah sampai kemana berarti Pak Pujo? Nah, ini pelakunya kita dapatkan 3 pelaku, ya, 3 pelaku tersangka, jaringannya sabu dari Malaysia ke Surabaya. Jadi kita ada tiga kasus yang besar. Ini adalah yang kita ungkap di wilayah Surabaya, dari Tanjung Perak sampai di wilayah Nganjuk. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua kementerian terkait, Polri, kemudian dari Bea Cukai, kemudian dari pihak dari Kementerian Perhubungan, dan KKP dan lain-lain yang turut berkontribusi. Berarti koordinasi antar stakeholder juga terus dilakukan, termasuk dalam kasus ini? Betul, bahkan sejak pembukaan sampai terakhir juga kita lakukan koordinasi. Karena kita akan mengetahui bahwa kita ini harus selalu bekerja sama antar instansi, kita menggunakan sumber daya dari rekan-rekan, kadang-kala kita juga melakukan operasi menggunakan kapal lautnya punyanya Bea Cukai dan lain-lain. Ini hal yang biasa dalam upaya penegakan hukum. Pujo, ini juga dalam kasus ini juga waktu itu ada pengaturan untuk keluar masuk kontainer yang kemudian disebut dalam instastory itu. Betul, karena kan namanya masalah di kontainer dan lain-lain kan ada harus kita koordinasikan dengan pihak-pihak samping lainnya agar jangan sampai operasi pekerjaan daripada beliau-beliau yang di pelabuhan dan lain-lain ini terganggu. Kita saja bekerjasama, karena bagaimana kita bisa dapatkan tersangkanya, kemudian BB-nya, kemudian yang nganter maupun yang pesan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN sudah bergabung bersama Berita Satu Sore. Salam sehat Pak.